Shalom saudara, jumpa kita dalam Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Logins kali ini adalah edisi ketiga dari tema Selamat Datang Akhir Zaman, dengan subtema Kebangkitan Orang Mati dan Kebangkitan Tubuh. Tetap bersama 3 narasumber yang tak asing lagi. Shalom Pendeta Heri, apa kabar nih? Shalom Mas Suris, kabar baik, puji Tuhan. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Shalom Pendeta Kartini, tos pundi kabaripun? Shalom Pak Suris, puji Gusti, kami baik-baik saja. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Dan yang ketiga, Pendeta Temi, apa kabar? Shalom. Shalom Pak Suris dan Bapak Ibu semuanya, kabar kami baik-baik saja, sehat, puji Tuhan, salam inspiratif. Haleluya, salam inspiratif. Nah, akan kita mulai saja dari Pendeta Kartini. Pendeta Kartini, dalam Alkitab tertulis pada akhir zaman nanti akan ada kebangkitan orang mati dan kebangkitan tubuh. Bagaimana gambarannya Pendeta Kartini? Ya, terima kasih Pak Suris. Kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh, kalau kita melihat dasar dalam iman percaya kita, melihat dari 1 Korintus 15 ayat 43 dan juga Filipi 3:21, kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa kita akan sama dengan tubuh Kristus yang telah dipermuliakan, dibangkitkan, dimuliakan. Tubuh yang tidak terdiri dari darah dan daging, tetapi tubuh orang percaya yang akan dibangkitkan, yang tidak lagi bisa binasa, tidak dibatasi oleh penyakit, oleh kelemahan materi, dan juga tidak dipengaruhi. Misalnya saja saat seseorang itu matinya tidak lengkap gitu ya, dalam artian bagaimana mereka yang mati kecelakaan misalnya, yang mati karena dimutilasi, karena dikremasi, atau karena kebakaran, kecelakaan, bahkan orang yang percaya kepada Kristus, yang belum baptis dan meninggal, lalu dikuburkan dengan cara yang tidak Kristen begitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara dan Pak Suris, saya rasa kalau kita dibangkitkan dalam kebangkitan orang mati seperti tubuh Kristus, maka semua hal itu tidak lagi mempengaruhi tubuh kita, tidak mempengaruhi tubuh yang dibangkitkan oleh Allah. Kalau Yesus pada saat bangkit dari kematian, ia bisa makan, ia bisa ngobrol, tapi Yesus terlepas dari apa itu materi, apa itu sakit penyakit, apa itu sesuatu yang sifatnya bendawi, begitu ya. Misalnya saja dalam logika berpikir kita, di dalam kita melihat misalnya biji tanaman ya. Kalau kita menanam biji itu kan, biji kita tanam itu pasti mengalami sebuah perubahan. Kalau dia utuh, dia nggak akan tumbuh. Dia tidak akan menghasilkan tanaman yang baru. Tetapi kalau biji itu yang kita tanam, dia mengalami sebuah perubahan, maka biji itu akan berubah menjadi tanaman yang baru. Itulah cara kita melihat bagaimana kebangkitan tubuh itu tidak bicara soal ukuran-ukuran duniawi yang sering kita tempelkan di dalam kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati yang akan datang. Itu saya melihatnya di situ Pak Suris, sehingga kebangkitan tubuh itu yang dimaksud sama dengan kebangkitan tubuh Kristus. Terima kasih. Luar biasa. Yang menarik adalah orang percaya dengan Yesus walaupun statusnya masih bukan pengikut Kristus yang resmi, tetap dicatat oleh Kristus sebagai believe in Yesus Kristus ya. Luar biasa. Sementara itu, di manakah keberadaan jiwa manusia setelah mati ketika menunggu kebangkitan tubuh di akhir zaman? Saya bertanyakan ini kepada Pendeta Heri. Terima kasih Pak Suris, Ibu Bapak semuanya.
pertanyaan sepanjang masa ini sebenarnya ya. Semua orang bertanya gitu ya. Jadi sambil menunggu akhir zaman dibangkitkan tadi seperti Bu Kartini katakan, itu di mana gitu ya? Apa di ruang tamu, di ruang tengah, malah. Nah, jadi dalam pemikiran kalau kita lihat bagi orang-orang percaya di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat itu disebutkan bahwa orang-orang yang mati itu dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Itu secara kualitatif itu jelas menunjukkan bagaimana damai sejahtera, sukacita surgawi, pelukan surgawi dan seterusnya. Nah, di dalam Alkitab dan juga di dalam dunia Yahudi pada waktu itu sampai perkembangannya di kekristenan, mungkin salah satu yang bisa kita pakai itu adalah perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya yang mati. Meskipun sebenarnya itu adalah perumpamaan, tidak menggambarkan sepenuh-penuhnya. Namanya perumpamaan kan ilustrasi ya. Tapi paling tidak kita bisa melihat gambaran alam kebatinan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi dalam pemahaman orang Yahudi dan kekristenan awal pada waktu itu, bahwa orang yang mati itu bagi orang yang percaya, orang yang hidupnya benar, yang percaya pada Allah dan sungguh-sungguh dia menjalani kehidupan dengan baik, dia akan ada di satu tempat namanya Firdaus. Firdaus itu yang tempat tersembunyi, nggak tahu dimensi ruang waktunya juga kita nggak ngerti karena kita cetek, nggak bisa berpikir sampai sejauh itu. Lalu yang kedua adalah alam maut. Alam maut itu bagi orang-orang yang ya orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang bebal, orang durhaka dan seterusnya. Orang kaya itu kan dimasukkan ke alam maut itu ya. Meskipun sebenarnya kalau kita baca itu kesalahannya apa? Dia juga nggak menghina Lazarus, dia juga nggak memaki dia. Ya pesta tapi Lazarus di depan. Tapi banyak tafsir mengatakan ketika dia tidak melakukan apa-apa kepada Lazarus yang mengais-ngais sampah, di situ kesalahannya. Ini menarik ini, dosanya bukan menghakimi tapi justru ketika dia nggak melakukan apa-apa kepada orang yang kesusahan. Jadi masuk ke alam maut itu. Sementara Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Nah, kaitan dengan Firdaus ini, Pak Suris, itu ada tiga Firdaus. Yang pertama itu adalah dalam alam pemikiran di Alkitab. Pertama adalah Firdaus pada zaman Taman Eden ketika Adam dan Hawa. Lalu yang kedua adalah Firdaus yang tersembunyi sekarang ini, yang dimana orang-orang yang mati dalam Kristus, orang-orang yang percaya itu berada damai sejahtera surgawi, sukacita surgawi. Para leluhur kita, nabi-nabi, kemudian juga rasul-rasul, orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang martir, termasuk Bapak Abraham. Itu disimbolkan di dalam pangkuan Bapak Abraham. Itu ada di Firdaus. Sambil menantikan kedatangan Yesus kedua kali atau menantikan kebangkitan orang mati pada saat. Nah, yang menarik di dalam Firdaus yang tersembunyi di dunia ini, di alam saat ini, Pak Suris, ada beberapa teks di mana Yesus ini mengatakan kepada penjahat di sebelahnya bahwa hari ini engkau juga bersama-sama dengan aku. Ya, sebenarnya. Tempat di mana dikumpulkan bersama Kristus, damai sejahtera surgawi dan bersama dengan orang-orang kudus. Di mana tempatnya, dimensi ruang waktunya kita nggak ngerti ya, kita manusia terbatas. Lalu Paulus di dalam 2 Korintus 12 itu disebutkan dia pernah diangkat ke Firdaus. Dia pernah dilihatkan bagaimana Firdaus itu. Di dalam 2 Korintus itu ada. Dan yang pasti dalam Paulus di 1 Tesalonika 4 itu jelas ya bagaimana dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Itu Firdaus yang kedua Pak ya, yang tersembunyi. Di mana orang-orang yang mati sekarang ini berada di situ. Orang-orang percaya. Orang-orang percaya ya. Iya betul. Nah kemudian Firdaus yang ketiga itu adalah Firdaus yang merupakan kesempurnaan dan semuanya, yaitu pada akhir zaman nanti, di mana banyak disebutkan misalnya di Wahyu 2 ayat 7, barang siapa menang diberi pohon kehidupan dari taman Firdaus Allah, di mana Firdaus kemuliaan yang Firdaus di masa depan, lalu juga di situ digambarkan dengan Yerusalem baru yang yang keberapa itu kita bagaimana sukacita, tidak ada rata tangis, tidak ada penderitaan segala macam, yang ada kebahagiaan di mana di situ yang ada adalah sukacita dan seterusnya. Itu benar-benar
kelengkapan Firdaus sempurna pada saatnya setelah orang-orang Kristen dibangkitkan, setelah orang-orang percaya dibangkitkan. Jadi itu bagaimana, di mana dikumpulkan bersama-sama Allah, di mana tempat di mana di situ penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Pak Tris. Hebat sekali. Kita ingin ke Firdaus atau paradiso tersebut ya. Oke, sekarang ke Pendeta Temi. Hikmat apa yang dapat dipetik oleh para jemaat kita dari nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh Pendeta Kartini dan Pendeta Heri tadi? Monggo Bu Temi. Matur nuwun Pak Suriswanto, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Banyak sekali yang bertanya-tanya. Nanti kalau saya sudah mati, meninggalkan dunia ini, saya ada di mana, bentuk saya, rupa saya, wujud saya seperti apa. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar gitu ya. Tapi saat tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah dijelaskan apa yang akan terjadi dengan diri kita, dengan tubuh kita saat kematian, kemudian bagaimana kebangkitan tubuh kita, kemudian di mana kita berada, tadi sudah secara jelas dan gamblang disampaikan oleh Pendeta Kartini dan Pendeta Heri. Sehingga harapannya bagi kita semua dengan hikmat Tuhan saat kita masih menjalani kehidupan saat ini gitu ya, mari kita kerjakan bagian-bagian yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup. Karena kita tahu pasti kita punya jaminan. Saat kita sudah meninggalkan dunia ini, kita sudah punya kepastian, kita sudah punya jaminan. Dan apa yang terjadi dengan tubuh kita, lalu kita akan ada di mana, kemudian bagaimana tubuh kita ini nanti akan dibangkitkan dan seperti apa, itu kita sudah tahu dengan pastinya. Jadi jangan meragukan atau jangan ragu-ragu lagi kalau kita membayangkan bagaimana kehidupan kita nanti setelah kematian, setelah meninggalkan dunia ini. Dan jangan lagi juga kita hanya fokus dalam kehidupan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Sedangkan saat ini Pak Suris dan juga Bapak Ibu masih banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan di dunia ini. Masih banyak kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan selama kita masih hidup ini. Sehingga jangan sampai kita hanya berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa, tetapi mari kita terus yakini, kita terus percaya bahwa saat ini dengan waktu yang terbatas di dunia ini, Allah menginginkan supaya kita terus berkarya dan terus melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudah tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam diri kita. Harusnya setelah melihat login ini, tayang login kali ini, Pak Suris dan Bapak Ibu, kita makin mantap gitu ya, sudah tidak ragu-ragu lagi. Kita makin punya jawaban yang pasti dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul dalam kehidupan kita berkaitan dengan kehidupan setelah kematian kita, berkaitan dengan kebangkitan tubuh, berkaitan dengan di mana nanti setelah kita meninggalkan dunia itu. Jadi stop untuk ragu-ragu, makin percaya, makin berhikmat, dan juga makin bertekun untuk melakukan banyak karya yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Demikian Pak Suris, kiranya boleh berkenan bagi kita semua hikmat apa dari nubuat-nubuat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bapak Pendeta di awal tadi. Matur nuwun. Oke. Mantapkan jalanmu di jalan Tuhan. Mantap. Mungkin Bu Kartini, Pendeta Kartini mau menambahkan? Iya Pak Suris, saya setuju sekali dengan pernyataan Pendeta Temi. Bagaimana hidup kita sekarang tidak hanya melihat untuk kehidupan yang akan datang. Karena jaminannya adalah ya dan amin. Itu Pak Suris. Amin. Monggo Pendeta Heri. Ya, terima kasih. Jadi menjadi terang benderang bagi kita pada akhir zaman, mbah-mbah kita yang mati dalam Kristus nanti akan dibangkitkan, tubuhnya diubahkan menjadi tubuh rohaniah, diangkat oleh Kristus. Lalu kita yang hari-hari masih hidup itu diubahkan
tubuh kita menjadi tubuh rohaniah, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita bersyukur bahwa kita tidak salah mengikut Yesus Kristus. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Oke, kiranya semua yang disampaikan ketiga narasumber tersebut akan memberkati kita semua. And now saya persilahkan ketiga narasumber untuk menyampaikan closing statements. Monggo. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia dan bersukacita karena kita telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, pertahankanlah, perjuangkanlah, meskipun itu berat tetapi jangan pernah dilepaskan karena kita memiliki jaminan yang pasti. Ibu bapak dan saudara-saudara semua, jangan terlambat, jangan takut, dan jangan khawatir akan hidup kita sekarang maupun hidup kita yang akan datang. Jaminan Allah adalah ya dan amin, bahwa kita akan diangkat seperti Kristus dalam kehidupan kekal, dan mahkota kehidupan disediakan kepada kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta sepak bola mungkin tahu apa slogan kebesaran Liverpool? YNWA, You Will Never Walk Alone. Artinya di semua dunia yang ada, di alam apapun, kita tidak pernah sendiri. Di dunia ini kita tidak sendiri bersama Tuhan. Nanti setelah mati kita masih bersama Kristus, dan setelah akhir zaman nanti kita akan menikmati perjamuan sempurna bersama Kristus di surga. You will never walk alone. Kita tidak pernah sendiri di semua alam yang ada. Tuhan berkati. Yes, kita akan menuju ke sana. Oke saudara-saudara, sampai jumpa di login mendatang dengan subtema yang lebih menggoda, yaitu tentang kerajaan maut dan kerajaan surga. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Mantap.